Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabatku Majlis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa di Saidul Ayam di eh, rajanya hari Jumat, dan Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan dan mungkin bisa sambil mengikuti ya bacaan dari surat Al-Kahfi, salah satu surat yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca apabila khusus di hari Jumat. Dan salawat dan salam tentu ini menjadi eh, yang harus kita aturkan senantiasa kepada baginda Rasulullah SAW. Dan memang salawat menjadi salah satu sunnah juga yang kita harus perbanyak di Saidul Ayyam di hari Jumat ini. Mudah-mudahan ini amalan sunnah yang senantiasa kita lakukan dan istiqomah kita melakukan. Amin Allahumma amin. Sahabatku, Alhamdulillah guru kita sudah hadir, dan sebagaimana biasa di hari Jumat kita kembali akan bedah satu buku karya Tuan Guru Subhanahu Fajar, yaitu Tadabbur Al-Fatihah. Dan di kali ini kita sudah memasuki satu tema atau satu ayat yang menegaskan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Iya karena Abu wa iya karena stain, insya Allah ya. Karena kemarin di episode yang lalu kita sudah membahas tentang uh, Malik Yaumiddin ya, bahwa Allah adalah rajanya atau pemilik Yaumiddin, hari pembalasan. Dan insya Allah di pagi ini kita akan kembali lanjutkan tentang tema iya karena Abu wa iya karena stain. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tuan Guru. Kaifa halukum? Masih nih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Khalis? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, walafiat. Sair. Masya Allah, Alhamdulillah. Semua jamaah sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Harap sabar. Di pagi ini kita lanjutkan tentang iya karena Abu Dua iya karena Stain ya, Tuan Guru Betul, ya. ayat kelima, insya Ayat Allah. kelima, insya Allah. Silakan Ini buka bukunya tuh di halaman 91 ya, bab 5. silakan yang sudah memiliki buku untuk bukanya ya, sambil membacanya, kemudian juga nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan kepada Tuan Guru, silakan. Walillahi masykur Ustaz untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين امين الله يا رب العالمين. Baik. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat, para bunda, para ayah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang semuanya insya Allah Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi usianya, Allah berkahi kesehatannya, Allah langgengkan nikmat-nikmat yang melekat hari ini, Amin, nikmat amin. sehat walafiat, nikmat istiqamah, Allah jaga, Allah pelihara, dan pada puncaknya kemudian insya Allah itu menjadi penyebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dan berselawat salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Hari Jumat adalah penghulu dari hari-hari yang Allah ciptakan, hari terbaik. Bila mana kemudian Allah sudah menyampaikan dan Rasulnya mengabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa Jumat adalah hari terbaik,
Maka orang-orang beriman tidak akan pernah kemudian melewatkan waktu-waktu yang istimewa ini, hari-hari yang istimewa, untuk kemudian dia memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, baik amal tersebut dari lisannya, ataupun kemudian dari kalbunya, atau amal kebaikan tersebut nampak dari perbuatan. Kemudian juga amal-amal kebaikan yang lain insya Allah. Semoga dengan amal kebaikan tersebut menjadi tangga kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak selawat di hari Jumat. Ya, tadi disampaikan oleh Ustaz Khalis, di antaranya adalah memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan untuk membedah buku Tadabbur Surah Al-Fatihah. Pagi hari ini akan kita coba masuk di bab yang kelima. Bab kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tema besarnya adalah dua bentuk ibadah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ibadah pertama adalah ibadah yang bersifat umum, Iyyaka na'budu. Kemudian ada ibadah yang bersifat khusus, yaitu ad-doa. Di bab ini dicantumkan sebuah kisah, ya. Silakan dicoba dilihat bukunya. Yang memegang buku, yang belum punya, diharapkan untuk memiliki buku ini ya. Atau juga berikan kepada sahabat-sahabat kita untuk menjadi bahan pembelajaran, bacaan, sebagai media mengedukasi tentang keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Di bab ini diawali dengan ada kisah seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar. Ansar adalah sahabat Nabi yang asli kota Madinah. Seorang sahabat bernama Abu Mu'lik. Di sini ditulis Abu Mu'lik. Ya, ada beberapa pendapat dengan nama beliau itu. Ada yang disebut dengan Abu Mu'lik atau Mu'allak atau Mu'lik. Yang jelas ini kisahnya juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya. Beliau juga mencantumkan Ibnu Qayyim kisah tersebut. Ya, bahwa ada seorang sahabat Ansar yang beliau memiliki profesi tajir. Tajir hanya pedagang. Beliau ini seorang pebisnis ya. Dan usaha beliau ini tidak menjadi penghalang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan usaha beliau menyebabkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang-orang yang apabila memiliki kesibukan ya, kesibukan membangun bisnis, usaha, kemudian di sisi lain terkadang melupakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran kepada kita. Dan untuk kita semua belajar dari Abu Mu'lik, seorang sahabat yang beliau seorang pengusaha, namun beliau juga menjadi seorang ahli ibadah yang wara'. Ya. Suatu hari beliau ini membawa hartanya, ya, sebagai seorang pedagang, pembisnis, beliau akan bertijarah, berdagang. Kemudian di pertengahan jalan beliau dihadang oleh perompak, ya, perompak atau perampok, Ustaz Khalis. Perampok. Sama Perampok. Ustaz, perompak. Kalau Ada bilang nggak perompak, bedanya perompak sama biasanya perampok? itu di hutan. Perampok yang Perompak ada itu di mana? kalau perompak biasanya yang perampok di kapal-kapal laut. Nah, di kapal-kapal perompak. Kalau di jalan perampok gitu ya. Perampok. Intinya orang-orang ini ingin mengambil hartanya Abu Mu'lik. Dikisahkan di sini. Kemudian subhanallah, ini bentuk isti'anah yang luar biasa dari seorang Abu Mu'lik. Isti'anah itu mohon pertolongan.
Ini penting untuk saya sampaikan ke jamaah ini. Ini penting sekali. Doa yang dibaca oleh Abu Mu'lik ini. Yang dibaca ketika beliau dalam situasi tidak punya pilihan kecuali harus menyerah, gitu ya. Tidak punya pilihan kecuali ia berserah diri apapun yang terjadi. Ya. Dia mau melawan, taruhannya nyawa. Ya. Harta dengan nyawa lebih utama mana? Ya nyawa. Walaupun di sisi lain memang kita diperintahkan untuk membela harta kita. Namun tentunya kita harus mempertimbangkan. Kalau kita sendirian kemudian berhadapan dengan 10 orang yang semuanya menghunus pedang, maka disitulah kita mempertimbangkan mana yang lebih maslahat. Apakah kita membela atau sudah serahkan saja. Atau juga harta bisa dicari. Ya. Nah, disinilah kemudian Abu Mu'lik ini menyerahkan. Silahkan, kalian mau ambil hartaku atau apa? Ternyata bukan hanya harta yang ingin dikisahkan di sini, mereka juga ingin membunuh Abu Mu'lik. Sebelum mereka melakukan apa yang kejahatan-kejahatan mereka, Abu Mu'lik minta kepada mereka agar diberikan waktu untuk sholat. Ya, untuk sholat. Kemudian di dalam sholat ini Abu Mu'lik sebelum dia salam dia berdoa. Ya. Jadi ini juga pernah ditanyakan kisah ini kepada Syekh bin Baz, ya, Syekh bin Baz. Dan beliau mengatakan doa yang dibaca ini tidak ada doa-doa yang bertentangan dengan syariat. Bahkan doa yang dibaca oleh Abu Mu'lik ini doa yang memang juga diajarkan oleh Nabi SAW untuk menyebut keagungan-keagungan Allah dalam doa. Ya. Maka kemudian Abu Mu'lik berdoa kepada Allah. Kapan? Ketika beliau sujud. Sujud terakhir dalam salatnya, beliau meminta kepada Allah. Di buku ini ditulis hanya terjemahnya ya. Terjemahnya. Adapun teks Arabnya, ini belum, insya Allah nanti mungkin kita akan sempurnakan ya dengan teks Arabnya. Di sini masih ditulis terjemahnya pada halaman 91. Wahai zat yang maha pengasih, zat yang memiliki arsy lagi maha mulia. Ini terjemahnya. Ya. Teks Indonesianya, teks Arabnya adalah Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alan lima turid. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram. وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. Ya. Di sini Abu Mu'lik menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut dia Allah yang Maha Pengasih. Dia Allah yang memiliki arsy yang sangat mulia. Engkau Allah yang berhak melakukan apa saja yang engkau kehendaki. Aku meminta kepadamu, as'aluka bi'izzik. Ya, aku meminta dengan kekuasaanmu. Nah, ini bisa kita baca nih jemaah. Bisa kita baca dalam sholat kita. Terutama di sujud terakhir ya. Kalau seandainya kita tidak hafal teks Arabnya, hafalkan terjemahnya, kemudian minta kepada Allah dengan bahasa kita sendiri, sebut di dalam hati. Saya memakai pendapat tidak perlu dilafazkan bahasa Indonesianya, tapi hafalkan teks Indonesianya, artinya, kemudian baca doa tersebut di sujud terakhir menggunakan bahasa kita sendiri dalam hati, minta kepada Allah. Kapan doa ini kita baca? Bila mana kita pada situasi keadaan yang betul-betul mengharapkan pertolongan Allah. Ujian-ujian kesulitan. Kita merasa sudah berusaha ke sana, ke sini, ya ke sana mentok, ke sini mentok. Tidak ada jalan keluar. Kita sudah merasa bahwa
Ya Allah, semua solusi sudah kami usahakan. Semua jalan keluar sudah kami tempuh. Namun, seolah-olah tidak ada solusinya. Mentok, tidak ada jalan keluarnya. Coba baca doa ini. Baca doa ini dalam sholat. Kalau kita tidak hafal teks Arabnya, baca terjemahnya, fahami, kemudian di dalam sujud terakhir sebelum salam baca. Maka insya Allah apa yang terjadi dikisahkan di sini, Allah berikan jalan keluar kepada Abu Mu'lik. Ternyata ada malaikat Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menolong beliau Abu Mu'lik. Ternyata yang terbunuh siapa? Alus, rompak atau perampok ini. Malaikat Allah turun menolong. Ini kisah ya, ini kisah juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi kisah ini bukan khayali, bukan fiktif ya. Walaupun Ibnu bin Bas mengatakan ini kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu adalah kisah yang kalau tidak bertentangan dengan syariat, kita terima. Ya. Dan Syekh bin Baz mengatakan doa ini adalah doa yang juga diajarkan oleh Nabi. Karena di dalamnya ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Mu'lik, salat, ya beliau salat, kemudian di dalam salatnya beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditolong. Di dalam salat beliau itu beliau berdoa. Karena secara umum ayat Al-Qur'an juga memerintahkan kita meminta pertolongan lewat ibadah salat. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Saya ulangi, Al-Baqarah 45 ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Makanya apa yang dilakukan Abu Mu'lik ini, beliau salat, kemudian dalam salatnya berdoa. Jadi ada 2 poin. Apabila kita dalam kesulitan, merasa ini usaha kita untuk menjadi solusi, jalan-jalan keluar, tidak membuahkan hasil. Coba salat. Ya, salat. Kemudian berdoa kepada Allah. Kapan berdoanya? Di akhir sujud. Sebelum kita bangun untuk tasyahud dan salam. Di sujud itulah berdoa. Berarti kita sudah dapatkan 2 poin di situ jamaah. Pertama adalah salat merupakan magnet yang sangat kuat menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa di waktu dan kondisi yang mustajab, yaitu sujud. Nabi mengatakan aqrabul abdi ilallah wa huwa sajid. Hamba itu akan sangat dekat sekali dengan Allah ketika dia sujud. Apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini saya anggap penting sekali. Jangan jadikan hanya sebagai wawasan, sebagai ilmu tanpa mengamalkan. Mulai pagi hari ini, saya yakin kita punya hajat, kita punya keinginan, ada problematika hidup baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, anak-anak, cucu, suami, pasangan, atau apapun. Laksanakan salat, kemudian pahami substansi daripada doa yang diajarkan oleh Abu Mu'lik, ya, menyebut nama Allah, kemudian minta kepada Allah agar Allah berikan solusi dalam ujian, cobaan, masalah yang kita hadapi. Ya, amalkan mulai pagi hari ini. Ya, ketika sholat duha, sholat adalah pemantik pertolongan Allah. Di sujud terakhir baca doa. Ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, baca. Dan nanti as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah. As'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah. Sebutkan di situ. Kalau Abu Mu'lik mengatakan antakfini syarra hadzal lis, agar engkau membebaskan aku dari keburukan perampok, perompak ini, pencuri ini,
Beliau sebutkan, maka kita sebutkan nih apa hajat kita. As'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah. Sebutkan, ya Allah, urusan rumah tangga. Sebutkan, ya Allah, anak-anakku. Sebutkan, ya Allah, pasangan. Sebutkan, ya Allah, urusan pekerjaan. Ya Allah, urusan kesehatanku, penyakitku. Sebut. Semoga Allah turunkan pertolongannya. Nah, ini poin penting ini. Makanya kemudian ini agak panjang saya jelaskan tentang kisah ini. Ini poin penting karena di dalam hidup ini, dari A sampai Z, kita menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Kenapa solusi, jalan keluar, belum kunjung datang, kita tidak temukan? Mungkin cara kita ini belum pas. Ikhtiar untuk dekat kepada Allah lewat media apa? Ini yang belum pas kita lakukan. Dan doa-doa mungkin ya kita tidak memperhatikan adab-adab daripada doa yang nanti kemudian dibahas di sini. Baik, itu kisah ini ya yang menjadi kisah inspiratif buat kita untuk kita amalkan insya Allah. Baik, kemudian di halaman 93, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para jamaah sekalian Allah muliakan, di ayat yang kelima ini, ada bagian Allah dan ada bagian kita. Saya ulangi, ada bagian Allah, ada bagian kita. Siapa yang mengatakan seperti itu? Allah yang mengatakan. Bagian Allah adalah bahwa dia ayyu'bad la yushriku bihi syai'a. Dia Allah yang diibadahi dan tidak disekutukan, tidak diduakan dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Iyyaka na'bud. Ya Allah, Engkau yang kami ibadahi. Engkau yang kami sembah. Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Di iyyaka wa iyyaka nasta'in di sini Allah mengatakan pada bagian inilah ada hak hamba. Ya, ada haknya kita. Haknya kita setelah kita mengibadahi Allah dengan benar, dengan cara dan hayat yang diajarkan oleh Nabi SAW, ibadah itu kita lakukan secara sempurna. Maka hak kita adalah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan bagi kami, kata Allah, adalah kewajiban, tanda kutip ya, kewajiban. Allah yang mengatakan terhadap dirinya sendiri bahwa Allah akan menolong orang-orang beriman. Ya. Haknya Allah diibadahi dengan benar, maka kita mendapatkan hak kita dari Allah, diberikan pertolongan. Ya, di halaman 93 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis qudsinya. Ya, dalam hadis qudsi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salat baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Ya, menjadi dua bagian. Kenapa disebut salat? Karena di dalam salat ini wajib membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Idza qala al-'abdu, apabila ketika salat kemudian kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menyeru dan menjawab, habadani abdi, hambaku, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ya,
Kita mengatakan alhamdu, pujian milik Allah, dia yang mengatur seluruh alam. Maka Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan ketika kita membaca Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ya, hambaku menyanjungku. Karena kita menyanjung Allah dengan sifat-sifatnya. Wa idza qala, dan ketika kita membaca Maliki yaumiddin, qala, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengangkat kedudukanku. Ya. Malik itu kedudukan yang agung. Ketika kita menyebut Malik Yaumiddin, Allah mengatakan hambaku telah mengangkat kedudukanku, memuliakan dan mengagungkanku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ya bab ini yang kita bahas. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi, dan ini bagian ayat ini adalah antara aku dengan hambaku. Tadi saya katakan bagian Allah adalah kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, dan bagian kita adalah iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan kepada Allah, maka hak kita adalah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan bahas berikutnya. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kemudian wali abdi mas'al, apa yang dia minta aku akan berikan. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas nih ya pada bab yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, permohonan, permintaan yang paling baik. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hak Allah adalah diibadahi dengan tauhid yang benar, mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Maka kalau ibadah ini sudah benar, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hak kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dijelaskan juga di dalam buku ini tentang ibadah yang umum dan ibadah yang khusus. Iyyaka na'budu, engkau yang kami ibadahi, ya Allah, dan engkau yang tempat kami mohon pertolongan. Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, beliau menjelaskan bahwa di ayat yang kelima ini ada ibadah yang bersifat umum dan ada ibadah yang bersifat khusus. Ibadah yang bersifat umum adalah segala macam bentuk ibadah. Ya. Segala macam bentuk ibadah yang Allah senangi, yang Allah redai, itulah makna ibadah. Jadi tidak hanya berbentuk sholat atau puasa, haji, umrah. Jadi perkara apapun yang Allah senangi, maka dalam pandangan Islam itulah ibadah. Baik yang bersifat zahir ataupun yang batin. Zahir kita lakukan, umpamanya bersedekah, ibadah zahir. Karena nampak ibadah karena kebaikan. Sekarang coba, yang zahir sepertinya bukan ibadah, tapi dia akan bernilai ibadah. Kira-kira apa? Pak Haji Husyairi, kira-kira apa nih? Suatu yang zahir sepertinya bukan ibadah, tapi dia ibadah. Karena Allah senang, Allah cinta. Apa kira-kira? Berbuat baik. Ya,
Nah, berbuat baik masih umum. Kasih satu contoh yang nampak seperti urusan dunia. Ya. Orang melihat seperti urusan dunia, tapi dia bernilai ibadah di sisi Allah. Karena Allah senang apabila kita niatkan ibadah. Tidur. Nah, contoh tidur. Karena nggak ada orang yang nggak doyan tidur. Ada nggak orang yang nggak doyan tidur? Nggak ada, Ustadz. Iya. Apalagi tidur, apalagi waktu kajian, ba'da subuh, hari Jumat. Itu ada yang doyan tidur tuh. Enggak, Ustadz, menyimak. Oh, Insya menyimak. Allah. Nggak Iya. boleh, Ustadz. Habis subuh nggak boleh tidur. Absen. Oh, Teman. iya. Jangan sampai ya hadir off kameranya, ternyata Lagi masak, Ustadz. oh iya, maksudnya mengingatkan saya tidur. Saya katakan, kamera. Masya Allah, Bunda Yati, Bunda Nini, Bunda Nirwana, Murah. ya, Bunda Arini, Masya Allah. Ya, eh, tidur ini bernilai ibadah atau tidak? Ibadah, Ustadz. Nilai. Ustadz. Tidur ibadah. Tergantung niatnya. Kalau Kapan tidurnya itu ibadah? Saya tuh malam kan kita kajian ya, kajian sampai jam 9. Kemudian saya baca untuk murojaah. Saya lihat, udah jam 10 nih, udah jam setengah 11. Tidur. Kenapa harus cepat tidurnya? Karena besok pagi saya harus ada kajian. Apalagi subuhnya jam 4 lewat 2 menit. Ada waktu subuh itu kan jam 4 lewat 10. Kalau kajian kita jauh di Bekasi, kira-kira dari rumah jam berapa kita harus bangun dulu, siap-siap dulu, berangkat kajian subuh. Kajian subuh pagi, ya pada subuh, kajian ahad pagi. Kira-kira tidur saya itu, saya niatkan, besok mau kajian nih, saya harus tidur. Biar nggak kelewat, bablas. Bayangkan kalau udah terjadwal, diingatkan ya, Ustaz, besok kajian. Tapi saya kemudian nggak tidurnya telat. Akhirnya khawatir kelewat. Ya. Nah, kalau saya tidur umpamanya, saya niatkan, saya tidur biar nanti fresh bangunnya, seger, bisa mengisi kajian, tidak ngantuk. Kira-kira tidur saya itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ibadah, Bunda. Jadi ini amalan ibadah yang umum. Ya. Apalagi amalan ibadah zahir yang nampaknya sih urusan dunia, tapi beribadah. Nah, nilainya ibadah. Bunda umpamanya, suami habis dari luar kota. Ya kan? Kemudian Bunda berdandan dengan rapi, ya, berdandan cantik, menyenangkan suami. Kira-kira itu Bunda yang skincare yang dibeli mahal-mahal tuh buat suami, kira-kira itu ibadah atau tidak? Ibadah. Kok nggak ada yang jawab nih? ibadah, Ustadz. Kalau itu menyenangkan Jawabnya. Nah, ini contoh ya. Dan waqis ala dzalik. Silakan. Ada urusan-urusan dunia yang nampak dia urusan dunia, tapi kalau kita niatkan karena Allah menjadi ibadah. Itulah iyyaka na'budu. Makanya kemudian di dalam surah Al-Fatihah ayat 5 ini mengajarkan kita untuk selalu menghadirkan niat dalam semua gerak-gerik perbuatan aktivitas kita. Karena ada gerak-gerik, ada aktivitas perbuatan yang nampak betul-betul dunia. Seperti orang keluar rumah mencari rezeki, kelihatan kan soal dunia. Tapi kalau dia niatkan karena Allah menjadi ibadah. Iyyaka na'budu. Ini makna ibadah yang luas, ya. Semua itu kita niatkan untuk Allah semata, untuk Allah. Ya Allah, aku mencari rezeki yang halal ya Allah,
agar mencukupi keluarga, sehingga tidak membutuhkan uluran tangan orang lain, tidak meminta-minta untuk menjaga korban. Itu ibadah. Itu ibadah. Ya. Olahraga, lari pagi, berkeringat, itu ibadah. Biar apa? Biar segar, biar sehat. Kalau sehat, bisa maksimal dalam melaksanakan perintah Allah. Olahraga itu menjadi ibadah secara umum. Ya. Wa iyyaka nasta'in, dan ada ibadah yang secara khusus, yaitu isti'anah. Isti'anah artinya meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan hanya kepada Allah semata. Ya. Apakah boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah? Boleh, dalam perkara yang disyariatkan. Seperti seorang yang sakit datang ke dokter, ya, orang yang ada masalah kemudian minta solusi dari orang yang dia anggap bisa membantu dan memberikan solusi. Ya, seperti orang yang tercebur di sungai kemudian dia meminta bantuan kepada orang, itu boleh. Ya, boleh. Namun semua isti'anah kita tersebut bersumber dari satu titik, satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita sembuh ketika telah datang ke dokter, jangan mengatakan dokter yang menyembuhkan saya, tapi katakan Allah yang menyembuhkan lewat bantuan dokter. Ketika kita merasa sembuh karena sudah meminum obat, jangan katakan obat yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan lewat perantara obat. Ketika ada orang yang selamat dari tenggelam, jangan katakan bahwa saya diselamatkan oleh fulan bin fulan, tapi katakan alhamdulillahilladzi anjani. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari keburukan, dari kecelakaan karena sebab si fulan. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sehingga isti'anah kita ini 100% secara totalitas isti'anah kita hanya kepada Allah. Walaupun ada secara zahir kita isti'anah minta bantuan kepada teman, sahabat, kawan, keluarga, benda, tapi totalitas hati kita adalah isti'anahnya kepada Allah semata. Yang lain hanya sebagai perantara. Juga disebutkan di sini di halaman berapa, nanti bisa dilihat bagaimana seorang Khalilullah dalam kisah teladannya. Khalilullah, kekasih Allah. Siapa seorang nabi yang diberikan gelar oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat, para nabi diberikan gelar. Nabi Muhammad adalah Abdullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa adalah Kalimullah. Nabi Isa adalah Ruhullah. Ya. Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau dibakar oleh Namrus, dibakar di api yang sangat besar. Kemudian ketika beliau dilempar oleh tentara Namrus, dilempar ke gunung api yang sudah disiapkan untuk membakar Ibrahim, saat itu malaikat turun. Malaikat, dalam sebuah riwayat malaikat Jibril, dalam riwayat lain malaikat Jibril dengan malaikat yang lain yang siap memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Bayangkan, di saat itu Nabi Ibrahim, saking besarnya gunungan api ini yang disiapkan untuk membakar Nabi Ibrahim, nggak ada yang berani mendekat. Lalu bagaimana cara Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api tersebut? Dibuatkan ketapel besar, manjanik, disebut dalam kisah disebut manjanik. Manjanik itu adalah dulu kalau ada orang yang perang
kemudian untuk melempar batu besar ke benteng musuh umpamanya, itu pakai manjani. Ya, ketapel besar. Ketapel kemudian batunya ditarik oleh puluhan orang, batunya kemudian melayang, ya, dilempar ke dalam benteng musuh. Nah, Nabi Ibrahim dibuatkan manjani, ketapel besar. Dari situ kemudian Nabi Ibrahim, ya, seperti batu dilemparkan ke gunung api yang sudah disiapkan. Ini menunjukkan apa? Besarnya kobaran api. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat, ya, 7 hari 7 malam itu api tidak padam. Bayangkan, 7 hari 7 malam api tersebut tidak padam karena besarnya. Nah, orang-orang berpikir udah mati di Ibrahim, mati. Di saat Nabi Ibrahim dilempar, ya, dengan manjani tersebut, turun malaikat untuk memberikan bantuan. Wahai Ibrahim, mintalah, kami akan bantu, kami akan bantu. Ya, apakah engkau ingin kami bantu? Kalau Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, iya bantu saya Jibril, itu utusan Allah yang ditawarkan oleh malaikat. Tapi Ibrahim Khalilullah betul-betul menyadari bahwa apabila seseorang hanya bergantung, berharap pertolongan semata-mata dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan pertolongannya. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim melesat sampai ke gundukan api, tapi Allah yang kemudian sudah merubah hakikat api yang tadinya sifatnya adalah panas, kemudian Allah merubah sifat tersebut. Allah kuasa. Ya naru kuni bardan. Wahai api, kau sifatnya panas. Aku perintahkan kamu jangan panas, dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Kalau apinya berubah menjadi dingin, bisa saja Nabi Ibrahim nanti mati karena kedinginan. Itu kemudian Allah mengatakan, wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Bentuk isti'anahnya, isti'anah Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat sekalian, para jamaah, dalam situasi dan keadaan seperti apapun, kita hanya beristi'anah yang totalitas, yang paripurna. Hati kita hanya terpaut, terikat, bergantung kepada zat yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Abu Mu'lik tadi dikisahkan, dia menyerahkan seluruh apa yang melekat pada diri beliau, hartanya, bahkan nyawanya dia serahkan kepada Allah, dan dia minta bantuan kepada Allah. Ya Rabb, ya ikfini syarra hadzal lus. Maka Allah turunkan pertolongannya. Ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian dijelaskan juga di dalam buku ini bahwa kenapa didahulukan kata ibadah baru kemudian kata isti'anah. Iyyaka na'budu, ini kata ibadah. Wa iyyaka nasta'in, dan ini kata isti'anah. Kenapa didahulukan? Para ulama menyebutkan bahwa Allah mengirim pesan di dalam ayat yang kelima ini bahwa hamba yang menginginkan isti'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah ibadahi Allah dengan sempurna. Ibadahi Allah dengan baik, sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Maka kualitas ibadah tersebut menentukan kualitas pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Apabila kita menjaga ibadah dengan baik, dengan benar, maka insya Allah pertolongan Allah itu dekat. Jalan keluar yang kita harapkan dalam ujian dan cobaan hidup kita, insya Allah Allah hadirkan. Jadi ibadah dan pertolongan Allah ini, para ulama menyebutkan satu paket yang tak terpisahkan. Apabila kita menjaga ibadah kita dengan benar, maka insya Allah Allah akan turunkan pertolongannya. Mungkin ada orang yang bertanya, Ustaz, ada orang yang saleh, orang yang taat, ya,
dia beribadah dengan benar, dengan baik. Namun banyak ujian dan cobaannya. Lalu apakah ini menunjukkan bahwa Allah tidak menurunkan pertolongannya? Tidak. Ya. Allah menurunkan pertolongannya. Di antara bentuk pertolongan Allah adalah tidak dikurangi beban ujian cobaannya, tapi ditambah kekuatan untuk memikul dan menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk pertolongan Allah. Jadi jangan anggap ya hanya ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, bentuk diberikan pertolongan itu adalah hanya dihilangkan ujian dan cobaan. Bukan hanya itu saja, ya. Tapi di antara bentuk Allah menurunkan pertolongannya adalah ujian masih kita rasakan, masih dialami, tapi Allah menguatkan pundak kita untuk memikul sebuah ujian. Itulah bentuk pertolongan Allah. Dikuatkan kesabarannya, ya, disempurnakan keikhlasan seseorang dalam menerima ujian. Walaupun ujian itu masih menderat dalam kehidupannya, tapi diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Itu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, poin pentingnya adalah apabila kita menginginkan dalam hidup ini setiap ujian dan cobaan diberikan jalan keluar, diberikan solusinya oleh Allah, diberikan kekuatan untuk kita dalam memikul ujian dan cobaan, maka poin yang harus kita jaga adalah perbaiki ibadah. Ibadah salatnya diperbaiki, bagaimana kualitasnya. Kemudian ibadah salat sunnahnya diperbaiki, bagaimana kuantitasnya. Kuantitas dan kualitas. Yang tadinya 2 rakaat, dia tambah menjadi 4 rakaat. Ini terkait dengan kuantitas. Dan kualitas ibadah dia jaga. Qiyamul lailnya dia kemudian sempurnakan kuantitasnya. Tadi 2 menjadi 4, 6, dan 8 sampai 13 dengan witir. Ya. Dan kualitasnya dijaga. Kalau ini sudah kita jaga, maka insya Allah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala akan Allah berikan kepada kita semua. Baik, ini ada ya kaitannya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin nanti bisa dibaca juga oleh para jamaah apa-apa yang dicantumkan di dalam buku ini, ya. Barakallahu Ustaz terkait dengan isti'anah berdoa nanti disebutkan di sini, bisa dibaca terkait adab-adab berdoa, waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian jangan malas untuk berdoa, jangan putus asa dalam berdoa, ya. Di poin 100 halaman 103 Nabi SAW sampaikan ketika kita isti'anah memohon pertolongan kepada Allah, maka Nabi menyampaikan setiap permohonan kita kepada Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kemudian kita tidak sabar dalam menunggu dikabulkannya doa, maka ini yang disebut orang-orang yang tergesa-gesa dalam doa. Jadi orang-orang yang berdoa pengennya segera, instan. Baru dia berdoa pengen turun langsung jawabannya, langsung diijabah. Ini orang-orang yang oleh Nabi disebut orang-orang yang tergesa-gesa. Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil. Dikabulkan setiap permohonan kalian selama kalian tidak terburu-buru. Malam ya'jil, selama tidak terburu-buru. Yaqul, ada seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah bentuk orang-orang yang terburu-buru? Dijawab oleh Nabi, yaqul, Nabi mengatakan, qad da'autu rabbi falam yustajab li. Kalau ada orang yang mengatakan, aku sudah berdoa, sudah meminta, tapi kok belum diijabah. Kira-kira yang seperti ini banyak tidak? Bunda Arini, Bunda Nirwana, Bunda Alvina, ya Pak Haji Usyairi, Bunda Eni, Bunda Fahmi, Bunda Fatma, Bunda Dia. Banyak, masih banyak yang gitu. Aku bosan berdoa. Ya. Habis berdoa ngeluh.
Apa tuh? Doa Ungkapan pakat yang langsung dikabulin Ustaz. ya jangan. Orang-orang yang instan dalam doanya ini orang tergesa-gesa dalam pandangan Nabi. Sabarlah. Hari ini kita berdoa, Allah katakan, iya, ya Allah berikan jalan keluar. Ya Allah berikan solusi. Kata Allah, ya, aku sudah siapkan. Tapi ya di hari yang ke-30 umpamanya. Kalau kamu sudah berdoa 1 bulan, baru akan aku ijabah. Kan ini dijawab sebenarnya. Iya. Tapi dia baru berdoa 3 hari, 4 hari. Ah, capek doa. Males. Padahal Allah udah ijabah tuh. Allah janjikan. Tapi di hari keberapa? Di hari ke-30. Berarti ini kita harus sabar nih. Ya, sampai betul-betul nanti kita sampai kepada titik yang Allah sudah janjikan doa itu diijabah. Ada yang orang berdoa seperti tadi doanya Abu Mu'lik. Saat itu dia berdoa, langsung diijabah oleh Allah. Jadi sesungguhnya semua doa diijabah, kecuali mereka-mereka yang tergesa-gesa. Siapa yang tergesa-gesa? Yang mengatakan, aku sudah berdoa, tapi kok belum diijabah ya? Padahal diijabah, tapi Allah katakan, aku akan kasih kamu, ya. Namun kamu harus beralih dulu. Ya, sebagaimana seorang anak mengatakan, Ma, minta dong, minta duitnya. Iya, nih, aku kasih. Dia nggak langsung nyamperin kita. Ibu kita nggak nyamperin. Tapi dia mengatakan, ini, lari ke sini ya, ambil. Kemudian anak itu mulai berlari, ya, bayangkan anak kecil ya, kemudian dia jalan. Tapi di pertengahan kemudian dia capek. Dia berhenti. Apakah kemudian kita mengatakan ibunya nggak ngasih? Dikasih. Cuman anak ini yang nggak sabaran. Nggak mau berjuang. Nggak mau berlelah. Jalan dong. Berlari dong. Ke tujuan. Yang di situ sudah dijanjikan. Tinggal kau datang. Ya, jangan berputus asa. Di situ sudah titiknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kajian ini terkait dengan doa ini, saya kemarin yang waktu syuting TV One, insya Allah nanti tayangnya Ahad subuh ya, Ahad subuh besok itu jam 4 nanti di share insya Allah di jamaah, kajian tausiah subuh di TV One, temanya persis ini nih, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil, tentang doa di program tausiah subuh TV One jam 4 pagi, menunggu waktu subuh ya, insyaallah taala. Baik, itu sekalian yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Ada beberapa poin tadi yang saya tekankan, yang saya anggap penting untuk kita pahami bersama dan perlu kemudian kita mulai amalkan ya, terutama doa yang tadi ya. Kalau kita nggak hafal teks doanya, silakan pakai bahasa Indonesia, pahami substansinya, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Ustaz. Dan ini sebuah kenikmatan ya kita bisa mendengarkan kajian di pagi ini, karena ada janji Allah yang disebutkan tadi dalam surat. Dan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa ini adalah bagian antara aku dan hambaku, kemudian Allah menyatakan bahwa aku akan mengabulkan apa yang dia minta. Karena itulah ketika kita membaca ayat ini dalam surat Al-Fatihah, ketika masuk kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada sebuah keyakinan bahwa kita akan dikabulkan doa dari Allah Subhanahu. Tapi tadi diingatkan oleh Tuan Guru, jangan sampai kita tergesa-gesa untuk meminta kepada Allah, karena Allah lah yang berhak untuk mengabulkan kapanpun yang Allah kehendaki. Dan tentu kita tadi juga mendengarkan tentang betapa ibadah itu ternyata luas ya. Tadi Bu Darmi sedang masak juga ketika memang diniatkan untuk melayani suami dan anaknya, tentu ini sebuah ibadah. Dan juga jamaah yang lainnya juga ternyata ibadah itu maha luas, dan kita bisa melakukan apapun yang ketika diniatkan untuk ibadah, maka insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tadi sudah disinggung juga oleh Tuan Guru banyak hal yang sebenarnya bernilai ibadah ya. Misalkan tadi berdandan, dan mungkin MKI ya, Bu Ninik bisa juga menyiapkan nih fasilitas-fasilitas atau produk-produk MKI untuk dakwah ini. Saat ini baru ada parfum ya dari Ustaz Sahal, yang silakan untuk memesan juga ke Bu Nini. Ada parfum dari Ustaz Sahal dan untuk juga bisa Garam dihadiahkan juga untuk ada, suami. Tat.
Gimana, Bu? Garam dari Ustadz Dodi. Iya, ada juga garam untuk kesehatan dan alhamdulillah juga ada umroh ya Bun ini ya. Dan ini menjadi Iya, sebuah produk-produk dari MPI untuk menggiatkan kegiatan dakwah dan ada juga jangan lupa tentang wakaf ya, wakaf buku yang juga Al-Quran. Ya. eh, sudah di eh, apa koordinasikan oleh Bu Darmi ya. Wakaf wakaf buku Al-Fatihah ini silakan untuk kembali memesan dan ini insya Allah akan disebarkan ke berbagai daerah ya. Dan mudah-mudahan ini kemanfaatannya bukan hanya untuk diri kita, tentu kalau kita dapat pahala yang luar biasa dari wakaf itu, tapi juga orang lain bisa mendapatkan petunjuk melalui buku yang kita wakafkan. Alhamdulillah, syukur. Baik, Tuan Guru, masih ada beberapa waktu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab ya. Bu Dina sudah ada yang reset, silakan Bu Dina. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya terkait timetable entah Allah itu kapan mengabulkan doa kita ya. Kalau kita mungkin membuat planning dalam suatu di perusahaan, mungkin kita udah tahu ya planning itu akan terwujud kira-kira sekian gitu. Tapi kan kalau kita berdoa sama Allah kan kita nggak tahu kapan diwujudkan apa yang kita ekspektasikan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan case-nya seperti itu kan Tuan Guru, apakah doa kita itu kan tadi nggak boleh tergesa-gesa ya? Apakah doa itu harus selalu kita dawamkan di setiap doa-doa kita gitu? Entah itu kita nggak tahu itu mungkin udah setahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun itu doa tersebut kita selalu bawa dalam setiap doa itu kita selalu selipkan gitu apa yang kita inginkan gitu. Apakah itu harus selalu kita dawamkan atau seperti apa? Terus yang terkait dengan ikhlas yang tulus gitu. Maksudnya ikhlas yang tulus itu kan kadang kita harus legowo gitu lah dalam segala hal, mungkin dalam berdoa juga gitu. Kadang kalau kita nggak sesuai apa yang kita ekspektasikan, pasti Allah kan yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Kadang mungkin nggak sesuai, mungkin kita minta A gitu dikasih Allah A plus, kadang amin gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu gimana caranya kita untuk menguatkan diri kita gitu agar tetap istiqomah gitu. Kita tetap menjaga keyakinan kita, intinya kayak gitu Tuan Guru. Mohon. Baik, barakallah. Pertama dengan yang ketiga itu ini satu jawabannya ya. Pertanyaan yang pertama tadi bahwa kita tidak tahu kapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita nih memplanning sesuatu, kita kan tahu nih jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Lalu kalau kita berdoa kepada Allah nih, kapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Begini jamaah sekalian Allah muliakan. Kalau kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan memaksa Allah. Tanda kutip jangan memaksa. Jangan memaksa Allah bahwa sesuai dengan keinginan kita itu Allah berikan. Walaupun Allah suka diilhah. Ilhah itu gini. Ya Allah, hanya kepadamu, ya Allah. Kita terus berulang kali minta sama Allah. Allah senang. Tapi Allah kesenangan Allah dalam kita berilhah. Ilhah itu terus, katakanlah memaksa ilhah itu ngoyo sama Allah itu boleh. Ya Allah, saya minta ya Allah berikan ini ya Allah, boleh. Itu menunjukkan bahwa kita hanya berharap kepada Dia. Kenapa boleh? Karena menunjukkan bahwa kita berharap hanya kepada Allah. Tapi dalam adab-adab berdoa disebutkan kita tidak boleh memaksa Allah. Memaksa Allah ini begini maknanya, bahwa ketika terus kita berdoa, meminta kepada Allah, kemudian belum diijabah, jangan katakan bahwa kenapa Allah belum kabulkan. Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Sehingga bentuk diberikannya oleh Allah, diijabahnya doa itu adalah apa yang terbaik untuk kita. Sehingga kalau kita memaksa Allah dengan, ya Allah berikan ini, kita seolah-olah memaksa, kita lebih tahu daripada Allah. Ini nggak boleh. Ya. Yakinlah bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Karena bentuk diijabahnya doa berbeda-beda. Satu, apa yang kita minta diberikan oleh Allah, ya itu diijabah karena langsung Allah berikan. Kedua, apa yang kita minta tidak diberikan oleh Allah, tapi Allah berikan yang lain. Itu kemudian kita nggak boleh memaksa Allah untuk, ya udah saya pengen yang ini Allah, saya pengen ini. Enggak, kata Allah. Ya, ketika belum
diijabah oleh Allah, jangan katakan kok belum diijabah. Ini menunjukkan bahwa kita memaksa Allah, seolah-olah kita lebih tahu dari Allah akan kemaslahatan hidup kita. Padahal ini tidak dikasih oleh Allah karena nggak maslahat, yang dikasih yang lain oleh Allah, yang Allah tahu itu maslahat. Ya, sehingga nggak boleh memaksa Allah dalam doa. Kalau terus kita meminta boleh, ya. Terus kita meminta boleh, tapi kita tidak boleh memaksa Allah. Tidak boleh memaksa Allah dalam doa-doa kita. Ya. Nah, kemudian ketika kita berdoa, ada yang harus kita perhatikan, bahwa ikhlas dalam doa. Ikhlas dalam doa maknanya bahwa pertama, kita hanya menggantungkan semua harapan yang kita sampaikan kepada Allah hanya kepada Dia. Orang lain mungkin nanti bisa membantu, memberikan solusi, tapi dari semua solusi, bantuan yang diberikan oleh siapa saja, oleh manusia, tidak akan pernah terwujud kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atas izin Allah. Maka kemudian kita gantungkan hanya kepada Dia. Karena bentuk diijabahnya doa, nanti bisa saja kita meminta kepada Allah, Allah kirim orang lain sebagai bentuk diijabahnya doa. Saya kasih contoh. Ada seseorang yang minta didoakan untuk kesembuhan. Ya, dibacakan ayat Al-Quran yang kita kenal dengan ruqyah. Dibacakan doa-doa Nabi SAW yang kita kenal dengan ruqyah. Dibacakan. Ternyata bentuk diijabahnya doa tersebut, doa-doa ruqyah itu bisa saja lewat perkara yang lain. Sebagaimana kemudian tiba-tiba dia menemukan obat yang tepat. Ya, setelah didiagnosa sama dokter, akhirnya diketemukanlah penyakitnya yang awalnya tidak diketemukan penyakitnya. Dokternya memberikan resep obat ini diminum dengan secara alamiah, ya, dia lakukan sembuh. Padahal diketemukannya hasil diagnosa, kemudian obatnya cocok, merupakan jawaban daripada doa yang kita panjatkan lewat proses ayat Al-Quran, doa Nabi SAW. Ya. Nah, jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakini bahwa semua yang memberikan bantuan, baik itu manusia atau dapat manfaat dari suatu benda, obat, dan lain sebagainya, bersumber dari zat yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna ikhlas tadi ya. Makna ikhlas dalam berdoa itu, ya, hati kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang memberikan bantuan, pertolongan, kembalikan kepada satu titik, satu zat, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bunda ya. Baik, terima kasih Tuan Ada Guru. lagi tadi ada yang mengganjal? Kalau misal kaitannya dengan doa itu ada sarana kita untuk merubah takdir. Iya. Gimana? Tidak ada sesuatu perkara yang paling kuat untuk merubah takdir adalah doa. Doalah yang paling kuat untuk merubah takdir. Pertanyaannya, apakah takdir bisa dirubah? Bisa. Lalu takdir mana yang bisa dirubah? Kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu mana takdir yang bisa dirubah, kita harus berikhtiar untuk mencari takdir mana yang bisa dirubah. Umpamanya, ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah akan mendapatkan kesulitan. Tapi karena dia berdoa, maka Allah kemudian rubah takdirnya. Yang tadinya sulit menjadi mudah. Lalu doa itu apakah bukan bagian dari takdir? Itu juga bagian dari takdir. Tapi takdir itu, wahadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Kami berikan dua pilihan. Ya. Ada orang yang mengatakan umpamanya Allah tidak adil. Bahwa ada orang ditakdirkan masuk neraka. Padahal Allah mengatakan wahadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Dan Allah sudah memperingatkan. Allah memperingatkan dalam Al-Quran,
barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah masukkan ke dalam surga. Barang siapa yang melakukan keburukan, Allah masukkan ke dalam neraka. Itulah bentuk keadilan Allah. Allah tidak mengadab sebelum Allah memberikan peringatan dan Allah memperlihatkan mana yang hendak kalian pilih. Silahkan pilih yang baik atau yang buruk. Ya. Adapun hasilnya itu karena hasil pilihan. Ya. Dan di antara perkara yang merubah takdir adalah doa. Ya. Begitu Bunda. Barakallah. Barakallah. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Dan mungkin eh, sebagai penutup Ustaz, ini doa nih, doa mustajabah, mudah-mudahan kita semua manfaatkan di pagi ini dengan doa ya. Dan sebelum doa saya ingatkan kembali tentang selain wakaf buku juga ada infak fisabilillah di pagi hari ini, yang sampai melupakan bahwa kerutinan atau istiqomah kita untuk berinfak menjadi sebuah kebiasaan yang mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang sudah kita lakukan. Infak fisabilillah tiap pagi, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita keluarkan harta kita menjadi sebuah amal yang Allah balas menjadi balasan, bukan hanya balasan yang nanti yang dinikmati di surga nanti kelak, juga nanti kenikmatan yang juga kita rasakan di dunia ini tentu Allah akan membalas dengan lipatan balasan yang dengan berlipat-lipat ya mudah-mudahan. Dan kita harus yakin dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum tutup Tuan Guru barangkali mungkin bisa berdoa nih di hari Sayyidul Ayyam ini. Baik. Untuk sebagai penutup ya. Pada Tuhan masykur. Semua jamaah silahkan hadirkan niatnya, sebut hajat-hajatnya, baik terkait dengan pekerjaan, rumah tangga, anak-anak, cucu, jodoh, apapun, hadirkan, niatkan. Semoga Allah berikan solusi, jalan keluar, dan Allah ijabah doa-doa kita. Terkhusus di pagi Jumat yang Allah muliakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أن تحقق نوايانا، أن تحقق طموحاتنا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا ولا تؤسر، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأنك أشهد لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي مرضانا، أن تشفي مرضانا، أن تشفي مرضانا يا مولانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خصوصا إخواننا في غزة فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم اشف مرضاهم وداوي جريحهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Barakallah semuanya. Syukran barakallah hadir pada pagi hari ini. Semoga Allah rahmati semuanya, diberikan kesehatan, dapatkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf saya undur diri karena ada yang menunggu saya. Ya, saya undur diri. Terima kasih Jamaah yang dimuliakan Allah, besok Sabtu Ahad jangan lupakan ya, hari pasar kita manfaatkan untuk kita menjual produk-produk kita. Dan MKI alhamdulillah punya berbagai produk ya untuk menggerakkan kegiatan dakwah. Salah satunya adalah umrah, kemudian juga ada parfum, ada Zamira, garam ya kesehatan, dan juga masih banyak yang bisa kita ramaikan pasar kita di hari Sabtu Ahad ini. Dan mungkin Bu Nini sebagai penutup ada yang disampaikan sebagai penutup dari divisi usaha. Bu Nini? Oke, baik. Ya. Ada yang disampaikan Bu Nini sebagai penutup dari divisi usaha untuk meramaikan pasar kita di hari Sabtu Ahad? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahun 2024 ya, awal, dan insya Allah MKI tetap istiqomah dalam kajian-kajiannya, dan juga dimampukan untuk seluruh jamaah untuk secara ekonomi
dan MKI wajib membantu untuk kelangsungan ekonomi keluarga. Di antaranya yang sekarang berjalan memang masih di produk 2023. Saya berharap dengan yang 2003 kemarin kita punya lagi hal-hal baru, hal-hal bagus yang bisa kita dari kita untuk kita gitu. Nah, untuk garam kami masih ada stok. Kemudian kalau untuk parfum ini alhamdulillah juga masih ada parfum dari Ustadz Sahal. Dan yang mau pesen monggo. Kemarin-kemarin sih sempat banyak yang pesen ya. Kendalanya barang belum ada. Nah, sekarang barang ada tapi yang pesennya kita masih tetap tunggu. Nah, untuk parfum sendiri Ustadz kita kemarin itu udah kasih beberapa bundling. Jadi kalau yang daftar umroh bersama di MKI itu udah free langsung parfum gitu. Tapi kalau misalnya pengen parfum nggak harus daftar umroh, bisa untuk langsung pesan dan insya Allah 2 hari dikirim. Insya Allah sampai kalau di dalam kota. Dan juga untuk umroh, insya Allah tanggal 1 Februari saya mewakili MKI, insya Allah juga jalan di umroh bersama ini. Dan nanti ada beberapa anggota dari asosiasi dan juga jamaah dari daerah lain. Itu dengan Saudi Airlines Bapak Ibu, insya Allah pesawat berbadan lebar, kemudian juga di dalamnya ada musola, dan hotel yang kita pakai insya Allah dekat, semuanya jalan kaki. Harga yang di situ sudah termasuk makan dan lain-lain semuanya. Jadi Bapak Ibu tinggal siapkan paspor saja sama niat gitu. Kemudian untuk yang tanggal 20 karena ini program promo, sebenarnya kan sesuai aturan KMA itu nggak boleh dari 23. Tapi kalau itu kan 22,9 ditambah perlengkapan tetap di atas 23. Nah, nantinya untuk seluruh anggota MKI itu kita bisa kasih potongan 1 juta semua. Begitu Bapak Ibu update dari saya, dan insya Allah nanti flyer-flyer brosur yang memerlukan silahkan kontak saya. Misalnya saya mau dong diganti nomor telepon saya gitu, atau wajah saya lebih ganteng dari Dokter Vicky gitu, boleh juga. Jadi insya Allah, ya insya Allah kita penyemangat untuk kita semua. Kadang-kadang kan kalau yang menawarkan orang yang kita kenal itu akan lebih punya trust, dan di sini kita punya. Baik, Bu Ninik terputus. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, jadi intinya memang kita mengajak semua untuk bergerak ya, tidak hanya dalam kajian Warahmatullahi keilmuan. wabarakatuh. Juga mudah-mudahan nih bagian dari upaya kita untuk menggerakkan ekonomi umat itu salah satunya dengan kita berjualan ya di MKI. Silakan untuk memanfaatkan satu hal, dan MKI punya produk dan bisa kita menjualnya ya, dari mulai parfum, Zamira juga umroh bisa menjualnya. Kalau tidak punya produk kita bisa menjualnya ke tetangga kita, ke saudara kita, dan insya Allah akan dapat fee dari MKI. Baik, mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khalid. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu